kita udah pasang perangkat mahal, Iya. banyak suaranya yang nggak enak kok. Waduh. Banyak. Pandangan. Kalau secara psikologis ya, manfaat pemasangan audio di kala mudik itu komplain deh, udah pasti Iya. istrinya pasti ngamuk-ngamuk. Speaker bawaan mobil, dia range-nya nggak lengkap om. Oke. Kalau dulu memang head unit, biasa mobil itu sebenarnya bukan tempat yang ideal untuk dipasang audio. Kenapa? Pada saat kita dengar lagu yang happy ke bawah happy, dengar lagu yang sedih ke bawah sedih. Nah, Oke, teman-teman Review Auto Plus, balik lagi bersama gua Rizal. Hari ini kita lagi ada di Dago Teras, Bandung ya. Kita mau podcast bareng sama Clipboard Headquarters Om Ricky. halo teman-teman Halo. Review Auto Plus Dan Clip People Clip Bogor. People. Ya, Apa kabar? boleh lah, boleh lah. Ya, Apa kabar, Om? Gimana kabarnya Om? Baik, baik. Jadi Mau kali pertanyaan ini apa? ya kita mau ada Masalah audio? Ya pasti Boleh. Om, sedikit diskusi nih mengenai audio mobil ya. Jadi ya ngobrolnya santai aja. Ya. Yang pasti sih teman-teman kan tahu ya, sebentar lagi kita memasuki bulan puasa dan identik Lebaran mudik. Nah Ya, gitu kan ya Om. betul. Otomatis waktu kita di kendaraan akan lebih lama ya. lebih lama. Betul. Dalam satu waktu konser yang sama orang semua melakukan hal itu, berarti kan jam di perjalanan akan lebih Ya, panjang ya Om lebih ya, panjang. secara otomatis ya gitu teman-teman. Jadi kita akan bahas mengenai audio mobil sama Om Ricky. Nah Om, masuk pertanyaan pertama ya Om. Sebenarnya manfaat audio mobil saat mudik itu seperti apa Om? Oh, Pandangan Om. kalau secara psikologis ya, manfaat pemasangan audio di kala mudik itu sangat-sangat bermanfaat Sangat sekali. bermanfaat, Karena kan kita oke. macet tuh ya. Ya. Otomatis hektik, terus capek. Di mobil itu jadi ruang pribadi. Betul. Jadi begitu perjalanan jauh, kalau pasang audio yang benar, suaranya enak, perjalanan itu nggak akan jadi kerasa. Jadinya jaraknya kayak pendek. Padahal kita udah Oke, perjalanan jauh, jadi oke. nggak cepet bosen, Oke. nggak cepet stres, terus bisa jadi tempat healing. Oke, oh gitu teman-teman. Dan itu terbukti Om ya? Terbukti, Beberapa sangat kali terbukti ya. karena beberapa kali customer yang pasang audio pada saat mudik itu ya memang momennya sangat bagus sekali. Betul. Terutama mereka kan mau misalnya dari Bandung ke daerah Jawa atau dari Bogor Betul. ke Jawa Timur gitu kan, itu perjalanan sangat lelah sekali Om. Betul, betul. Kalau kebayang nggak kalau audionya tuh suaranya nggak enak, Iya. tuh pasti Udah pasti komplain deh, udah pasti Iya. istrinya pasti ngamuk-ngamuk. Anak-anak juga loh Om. Iya, kalau di jalan perjalanan. juga pasti jadinya nggak enak. Betul. Gitu. Terus kan kalau dengar walaupun kita yang nyetir ya, kalau Iya. dengernya nyaman juga rasanya lebih fresh ya Om. Lebih fresh, sama kan sebenarnya musik itu ke otak juga bikin jadi lebih nyaman, lebih rileks. Betul teman-teman. Gitu. Terus nggak cepet marah. Betul. Jadi bawaannya kalem, tenang. Ya, Secara tenang. psikologis juga lebih Betul. enjoy ya Om ya. Terus berkendara jadi semakin fokus. Nah, itu itu yang penting. teman-teman. Penting ya berarti ya Om. Betul. Oke, sangat bermanfaat itu. Oke Om, masuk pertanyaan kedua. Berhubung upgrade audio itu lumayan bermanfaat ya. Ya. Biasanya secara komponen sendiri di dalam mobil, part-part yang diganti untuk pertama tuh biasanya apa sih? Oke, kalau kita ngomong mobil baru dari dealer gitu ya, orang beli baru, biasanya yang di-upgrade itu dari speaker. Oh, speaker. Karena speaker bawaan mobil, dia range-nya nggak lengkap Om. Oh. Jadi biasanya kalau saya ukur nih ya, Oke. itu bassnya tuh nggak ada, jadi suaranya tipis. Nah, diukur Yang ya pasti, teman-teman. Ya, diukur Berarti pakai udah RTA ada gitu ya. analisis dan risetnya Betul. ya Om. Oke. Misalnya dari RTA, itu biasanya di bass tuh nggak ada, nada bass nggak ada, terus nada tingginya, high frekuensinya itu buntung, jadi nggak lengkap, terus suaranya di bawah. Oh. Nah, kalau ada kita pergantian pertama speaker, Oke. otomatis range-nya kan menjadi kebuka tuh. Oke. Nah, sebenarnya kalau masang audio itu enaknya satu ekosistem. Jadi ada speaker, ada DSP, ada subwoofer. Karena Oke. itu jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin tuh. Betul. Tapi kalau kendalanya budget nih, ada customer pengen kalau awal apa dulu, bisa dari speaker dulu. Nah, berarti pertama speaker dulu ya Om. Tuh, karena nanti next step-nya bisa pasang DSP, Ya. next step-nya lagi subwoofer. Jadi Oke. semua jadi satu kesatuan lengkap tuh udah. Oke, berarti kan kalau dulu-dulu tuh paradigmanya DSP dulu ternyata kurang kena ya. Betul, DSP itu sebenarnya buat manajemen suara. Oke.
spektrumnya sendiri kan dari speaker ya Om ya? Ya, yang spektrumnya lebih dari lengkap ya? speaker Oke. karena speaker itu ujung tombaknya. Betul. Ujung tombak otomatis kita harus beresin mending speaker dulu. Oke. Kalau dulu memang head unit, biasa orang ganti head Oh, unit. iya, Nah, iya, sekarang mobil-mobil sekarang tuh kan head unit udah terintegrasi Om. Iya, Seperti betul. Zenith, WRV, BRV, iya. mobil-mobil zaman sekarang lah kayak mobil listrik juga dia udah Invas terintegrasi itu ya, tuh. kemarin ya, Nah, oke. jadi kalau menurut saya yang terasa berbeda itu di speaker dulu. Oke. Dari speaker yaitu tadi frekuensinya kebuka dulu, baru kita terusin dengan DSP. Oke, jadi DSP itu manajemen suara buat ngebentuk imaging, soundstage. oke, setelah dia terbuka secara spektrum, baru limitasinya Betul. dan pengaturannya dari DSP. Ya, Om, DSP. Oke, terjawab ya teman-teman Betul. ya. Speaker pertanyaan dulu. kedua. Speaker dulu ya. Jangan salah teman-teman, speaker dulu gitu. Oke, terus masuk pertanyaan nomor 3 nih Om. Sebenarnya suara yang bagus itu seperti apa sih Om untuk didengar di dalam mobil? Oke. Karena seperti kita tahu ya Om, Ya. ada yang dengerin di dalam ruangan, Hmm. ada yang dengerin seperti di kafe Ya. seperti ini. Nah, sedangkan kita spesifik ke audio mobil. Yang bagus kan, itu Om. seperti apa? Nah, yang bagus itu Oke. seperti apa Om? Mobil itu sebenarnya bukan tempat yang ideal untuk dipasang audio. Kenapa Karena tuh, Om? dia kabinnya nggak seperti di ruangan. Oke. Dia nggak ngotak kan. Itu Oke. ada kaca, ada beberapa faktor pantulan. Oh. Tapi kalau diinstal dengan baik dan benar oleh ekspertis yang benar-benar memahami di car audio, mobil itu jadi tempat yang suaranya bisa indah, Om. Oh, jadi Nah, memungkinkan Om. bisa memungkinkan. Jadi yang pertama itu yang baik yang benar, terus enak didengar. Oke. Sebenarnya satu fasa, satu timing, satu level. Nah, Tuh. itu bahasa Gimana ya? sendiri itu teman-teman. Itu teknikalnya satu fasa itu berarti pergerakan konus dengan telinga kita itu udah bersamaan. Oke. Itu fase ya. Ya. Nah, terus timing meskipun kita pasang subwoofer di belakang, di bawah, atau si angle speakernya OEM, kalau timingnya datangnya bersamaan, itu suara bisa koheren. Oke. Nah, level tuh kan ada bass, ada mid, ada treble. Ya. Itu bahasa awamnya ya. Ya. Nah, kalau ini udah satu level, berarti kan satu fasa, satu timing, satu level. Ya. Udah semuanya pasti suara tuh bisa lebih seamless, jadi enak Oh. gitu. Suara bisa di depan kita karena ilusinya kayak ada vokal tuh ada di tengah dashboard tuh. Iya, betul. Nah, terus bass meskipun belakang bisa ke depan. Iya, betul. Nah, itu udah satu fasa, satu timing, satu level. Oke, jadi kalau itu semua udah kekumpul, bahasanya tuh koheren itu. ya? Koheren. Nah, efeknya buat pendengar, meskipun kita awam nggak tahu teknikal itu pasti enak banget Om. Jadi udah kadang ada customer saya itu setiap pulang, udah pulang kerja gitu ya, dia bukannya masuk ke rumah, tapi dengerin audio dulu. Dulu saya kayak gitu Om sama. Iya. Jadi dia penasaran kok bisa enak, kok bisa ngalir gitu kan. Terus pada saat kita dengar lagu yang happy ke bawah happy, dengar lagu yang sedih ke bawah sedih. Nah, itu berarti kan udah soulnya udah kebentuk. Emosinya nyampe ya Om. Betul. Jadi ada bentuknya lagunya. Ya, jadi Oke. itu satu fasa, satu timing, satu level. Oke, satu fasa, satu timing, satu level Nah, gitu ya. udah Om. kebentuk tuh, udah pasti bagus. Oke, itu di clipboard emang kerjanya sehari-hari. Ya, bikin kita gitu memang ya, Om. fokusnya di how to. Ya, kadang gini Om, kita udah pasang perangkat mahal, Ya. banyak suaranya yang nggak enak tuh. Om. Waduh. Banyak. Nah, padahal di car audio itu yang pertama itu yang harus diperhatiin tuh sebenarnya bukan hanya instalasi dan perangkat, tapi tuning itu ujung tombaknya. Tuning ya. Betul, tuning nggak bisa asal-asalan. Oke. Dan Kalau semakin udah- mahal perangkat juga perlakuannya beda ya Om? ya? Beda. Bukan berarti lebih gampang ya Om? Iya, semakin mahal tuh semakin kompleks. Oh, Tapi tuh. kita harus tahu tujuannya. Ya di Clipboard kalau kita udah tahu udah tujuannya apa yang mau dicari, suaranya pasti enak. Oke, gitu teman-teman. Dan clipboard terbiasa ya Om ya? Ya. Untuk mengurusi hal-hal seperti itu ya Om? Ya, karena kita udah berjalan sekarang hampir 19 tahun di car teman-teman. audio. Memang fokusnya di sini. Iya. Gitu. Oke. Jadi tahu apa yang problem ini, apa yang harus diberesin tuh di mana. Jadi kita udah tahu how to-nya tuh udah tahu. Terbukti Om ya, sudah banyak sekali Om ya pasien-pasien Ya, seperti itu ya. ya. Jadi bicara budget nih Om, untuk yang daily biasanya start dari berapa? Dan nextnya untuk yang premium sound yang benar-benar serius gitu ya, bahkan bisa mengarah ke kompetisi itu biasanya startnya berapa sih Om idealnya gitu? Oke. Teman-teman. Karena kuping kita tuh nggak bisa ditiru. Iya betul, itu memang ada risetnya Om. Tuh, ya. Pengen bass yang gede bisa. Iya, kadang kan, iya benar. Treble-nya lebih smooth bisa.